Jadi bacaan kita Uqudul Lujennya yang pakai kitab halaman 14, yang pakai PDF nomornya 144 145 145. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-imamul muallifu rahimahullahu ta'ala wa adaman naf'a bihi wa bi'ulumihi wa bikum fid daraini amin. Qala Allah ta'ala fi suratit tahrimi, ya ayyuhalladzina amanu ay aqarru bil imani qu anfusakum wa ahlikum ay minan nisa'i wal auladi wa kulli man yadkhulu fi hadzal ismi naron. Beratu. Qala Allah Ta'ala, berfirman oleh Allah Ta'ala, fi suratit tahrimi, di dalam surah At-Tahrim, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ay aqarru bil imani, artinya mereka yang ikrar dengan keimanan. Artinya orang-orang yang telah ikrar bahwa mereka beriman. Qu anfusakum, jagalah diri kalian, wa ahlikum, dan keluarga kalian, ay minan nisa'i, artinya dari para istri, wal auladi, dan anak-anak, wa kulli man yadkhulu fi hadzal ismi, dan semua orang yang masuk ke dalam kategori ini. Hadzal ismi, kategori ini, artinya orang-orang yang termasuk ke dalam sebutan keluarga. Jagalah diri kalian dan keluarga kalian, baik itu istri, anak, maupun keluarga yang lainnya, naro, dari api neraka. Jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Jadi kalau kita lihat di bawahnya ini, cara menjaga diri kita dari neraka yaitu ij'alu laha wiqayatan bitta'assi bihi, buatlah benteng untuk dirimu dari api neraka dengan meneladani sifat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama tuh, cara kita membentengi diri, kagak usah man. Hah? Apa ya? Oh ya udah. Bentengi diri kita dari neraka dengan cara meneladani sifat Rasulullah
Yang kedua, watarkil ma'asi, dan meninggalkan perbuatan maksiat. Wa fi'lit ta'ati, mengerjakan perbuatan taat. Wa fi adabihi ma'al khalqi wal khaliqi, dan menjaga adab kepada sesama makhluk, juga adab kepada Allah. Itu cara kita membentengi diri dari api neraka. Gimana Kiai? Itu kalau keterangan di bawahnya tuh yang pakai PDF. Begitupun dengan membentengi keluarga kita. Berikan nasihat kepada mereka agar mereka liyakunu mutakhalliqina bi akhlaqi ahlin nabi, agar mereka memiliki akhlak seperti akhlaknya keluarga Nabi gitu. Nih. Makanya sampai Imam At-Tabrani itu meriwayatkan sebuah hadis, mana hala walidun waladan afdola min adabin hasanin. Hal terbaik yang ditinggalkan oleh orang tua kepada anaknya yaitu adab yang baik, itu akhlak yang baik. Peninggalan terbaik orang tua untuk anaknya yaitu adab yang baik. Kok ngaji? Apa Bang Jamal? Adab yang baik. Bukan banda, bukan. Peninggalan terbaik untuk anak kita, peninggalan terbaik dari orang tua ke anaknya itu adab yang baik. Tadi kita dibacain tuh, ma fil aba fil abna. Apa yang ada di anak itu tergantung apa yang ada di bapak. Kalau bapaknya ngajarinnya baik, maka anaknya pasti baik. Itu. Kalau bapaknya daglog, ntar gua anaknya ngikut daglog gitu. Ma fil aba fil abna. Kalau bapaknya baik, insya Allah anaknya baik. Kalau bapaknya daglog, kagak jauh, anaknya pasti kemungkinan besar ngikut daglog. Karena buah jatuh sepohon-pohonnya gitu. Ya kan biasanya bapak daglog mah anak kan orang tua nggak mengharapkan anaknya daglog juga. Hah? Tetap aja Bang Haji, karena anak itu ngelihat babanya di rumah gitu, ngelihat babanya kagak pernah sholat, anak ngikut aja kagak sholat. Niat babanya nggak pernah ngaji, anak ngikut aja nggak ngaji. Ongkoh babanya kagak pernah ngomelin pisan lagi, kan begitu. Dia mau ngomelin emang dia gue nggak ngaji, dia mau ngomel emang dia gue nggak sholat, kan gitu. Hah? Yaitu hal yang nadir, jarang terjadi gitu. Sama semua tuh, contohnya Nabi Nuh, babanya Nabi, anaknya durhaka, memang ada kasusnya, cuma jarang terjadi. Atau sebaliknya, Nabi Ibrahim, babanya tukang patung, anaknya Nabi, ada, cuma jarang terjadi. Kebanyakan tadi tuh buah jatuh tidak jauh dari pohonnya gitu. Apaan? Buah jatuh sepohon-pohonnya gitu. Ya kebanyakan begitu. Ma fil aba fil abna. Anak itu tergantung gimana babaknya. Sifat yang ada di seorang bapak biasanya nurun ke anaknya gitu. Lagu baba biasanya nurun ke anaknya gitu.
Peninggalan terbaik orang tua untuk anaknya itu adab yang baik. Makanya kita ajarin anak-anak kita. Makanya kalau di bawah sini keterangannya ada tuh. Imam Syafi'i bilang, alal aba'i wal ummahati ta'limu auladihim as-sigori ma sata'ayyanu alaihim ba'dal bulugi. Itu. Wajib bagi bapak dan emak mengajarkan anak-anak mereka yang kecil apa yang nanti akan menjadi kewajiban mereka setelah masuk usia baligh. Kamu kan sekarang usianya baru 7 tahun. Nanti kalau kamu baligh, kamu kewajiban sholat, kamu kewajiban puasa, kamu kewajiban ngaji gitu. Wajib tuh. Orang tua wajib ngajarin anaknya yang kecil apa yang nanti jadi kewajiban dia setelah masuk usia baligh gitu. Diterusin dah tuh Imam Syafi'i, fayu'allimuhul waliyu at-toharota was-sholata was-sauma. Orang tua maka dia mengajarkan anaknya cara bersuci, cara sholat, dan cara puasa dan lain sebagainya. Kemudian wa yu'arrifuhu tahrimaz zina. Dia memperkenalkan tentang haramnya zina gitu. Kudu dibilangin tuh. Nggak boleh sentuhan sama perempuan yang bukan muhrim, apalagi sampai gandengan mah, apalagi sampai kekepan mah gitu. Kudu diajarin anak-anaknya begitu. Wajib. Waliwati haram, sotomi haram. Hah? Sotomi kalau sama perempuan kan zina, kalau sama laki-laki sotomi. Haram juga wasarikoti, kita ajarin juga haram mencuri, haram nyolong. Kalau ngeliat rambutan orang jangan main selepet aja gitu. Kalau ngeliat mangga orang jangan main sengget aja gitu. Bilangin tuh anak. Hah? Hah? Lebih dari pagar atau ya pokoknya diajarin yang dasarnya dulu, yang umumnya dulu. Jangan suka nyomot duit di kantong baba begitu. Bukan anaknya itu, emaknya. Diajarin juga tentang haramnya minum yang memabukkan. Diajarin juga tentang haramnya berbohong, haramnya ngomongin kejelekan orang, ghibah dan lain sebagainya gitu. Itu wajib tuh. Wajib kita ajarin anak kita untuk hal-hal seperti itu. Karena kita punya kewajiban untuk menghindarkan diri kita dan keluarga kita dari api neraka gitu. Cuma memang kadang-kadang kita ini terbalik. Kalau buat pendidikan dunianya biar gampang kerja, biar punya titel, biar punya gelar, biar dapat S, itu bayar juta-jutaan, puluhan juta dibela-belain. Tapi buat pendidikan agamanya yang nanti bikin dia selamat di akhirat, itu boro-boro. Yang ada tuh bocah berangkat dewek pulang dewek ke tempat ngaji. Oke. Gratis. Padahal yang jadi kewajiban kita adalah menghindarkan dia dari neraka. Jangan sampai ini bocah nggak kenal agama pisan, nggak kenal mana yang halal, mana yang haram, nggak kenal mana yang boleh, mana yang kagak boleh. Taunya tibang ekonomi, geografi, fisika, kimia, gitu. Kadang-kadang kita begitu, buat pendidikan yang seperti itu juta-jutaan kita bela-belain, sampai kita tambahin les kumon begitu.
apa namanya, bimbel gitu, sampai privat kita bela-belain. Tapi buat ngaji itu bocah berangkat dewek, pulang dewek. Gurunya enggak, gue kenal sama bapaknya, lu anak siapa tong begitu. Ada bapaknya. Boro-boro tuh. Padahal itu yang kewajiban kita untuk mengajarkan anak-anak kita hal-hal yang halal dan hal-hal yang haram. Apa yang wajib dia kerjakan dan apa yang harus dia tinggalkan. Itu malah sering kita abaikan gitu. Buat kuliah semesternya 2 juta, 5 juta kita bela-belain. Buat sekolah SPP-nya 200, 500 kita bela-belain. Buat ngaji gitu. Boro-boro gitu. Boro-boro. Kalau di MD bayaran 50.000 baru bayar. Udah tuh. Jelas tuh ya. Jadi kita kewajiban menjaga diri kita dan anak-anak kita dari api neraka. Jangan sampai mereka di dunianya hidup enak tapi di akhiratnya terjerumus ke dalam neraka. Ya kalau bisa dua-duanya, di dunianya hasanah, di akhiratnya hasanah gitu. Makanya kita bekelin dua-duanya. Untuk bekal dia mengarungi kehidupan dunia kita bekelin, untuk bekal dia selamat di akhirat pun kita siapin gitu. Kudunya dua-duanya seimbang, balance. Jadi besok waktu pengadilan Iqbal. Apanya? Waktu pengadilan. Panggilan gimana Bang Haji? Ya, Iqbal ke orang tuanya. Keterangan dalam kitab Tanbihul Ghafilin itu ada namanya sebutannya orang tua yang durhaka sama anak dalam kitab Tanbihul Ghafilin. Durhakanya orang tua sama anak gimana? Karena begitu anaknya mulai hidup, mulai tamyiz, mau masuk usia balik, itu anaknya kagak diajarin tentang yang halal sama yang haram pisan gitu. Itu namanya orang tua yang durhaka sama anak. Diajarin Quran kagak, diajarin fikih kagak, diajarin adab kagak gitu. Itu orang tua durhaka sama anak gitu Bang Haji. Ya tadi makanya ya kita naruh di sekolah anak kita sampai jutaan kita bela-belain. Dan ini nitip sama guru ngaji seikhlasnya. Itu kayak iya kalau inget begitu. Begitu Bang Jamal. Ya kudunya, ya kudunya. Ya tadi kan biar anak ini punya bekal untuk kehidupan dunianya kita bela-belain gitu. Kuliah kedokteran yang bayarannya per semester puluhan juta, biar nanti kehidupan dunianya terjamin kita bela-belain gitu. Buat ngaji apa? Hah? Kenapa? Ya iya kan harusnya begitu. Kita titipin kan itu, kita titipin ke SMP, ke SMA, kita titipin kan. Bukan kita yang ngajarin dewek, kita titip ke kampus-kampus, universitas, kita titipin kan. Walaupun dia nggak praktekin itu juga jangan ngaji. Kalau dia masuk begitu, Apa ya? dia tetap batu-batu. Minimal kita udah ngajarin gitu. Kewajiban kita tadi, kewajiban kita ngajarin. Kalau toh pada kenyataan si anak ini tetap bugono-bugono juga, ya kewajiban kita udah gugur. Tapi minimal kita punya usaha buat ngajarin anak kita, memperkenalkan agama ke anak kita, ngasih tahu yang halal dan yang haram gitu. Minimal itu. Kalau kita nanya ini pelajaran apa nanya, sungguh aku nggak. Apanya? Nanya ke siapanya? Kalau anaknya. Ya tanya, nggak apa-apa, tanya gitu.
Lu belajar apa aja tong di sono begitu. Gitu. Apanya? Ya nggak jadi masalah. Nggak jadi masalah. Lah kayak kita aja, kita ngaji di majelis romana kagak cocok sama gurunya, kita pindah kan begitu. Lah anak juga begitu, kita rasa ini romana kagak cocok nih pendidikannya, kita pindahin, lah nggak jadi masalah. Gitu. Begitu bang, jelas ya? Itu kewajiban kita. Terus, Kiai namain nggak? Bang Jamal nggak? Cukup. Bang Jamal lagi? Enggak. Bang Tony kali? Cukup. Qala turjumanul Qur'ani Sayyiduna Abdullah ibnu Abbas fi makna dzalika faqihuhum ay alimuhum syara'i al-islami wa addibuhum ay alimuhum mahasinal akhlaqi. Qala turjumanil Qur'ani, turjumanul Qur'ani berkata oleh imam ahli tafsirnya Al-Quran Sayyiduna Abdullah bin Abbas, yaitu Sayyidina Abdullah bin Abbas ini beliau termasuk salah satu sahabat yang tergolong paling banyak merawikan hadis Rasul. Jadi ada 6 sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis Rasul. Yang pertama sahabat Abu Hurairah, yang kedua Abdullah bin Umar, yang ketiga Jabir, sahabat Jabir, yang keempat sahabat Abdullah bin Abbas, yang kelima sahabat Anas, yang keenam baru Siti Aisyah. Gitu. Ini beliau peringkat keempat yang paling banyak meriwayatkan hadis Nabi. Fi makna dzalika, berkata oleh ahli tafsir Al-Quran Sayyidina Abdullah bin Abbas, fi makna dzalika, tentang kandungan ayat tersebut, tentang kandungan ayat ku anfusakum wa ahlikum naro faqihuhum ay alimuhum syara'i al-islami, ajarkan mereka, artinya beritahukan kepada mereka tentang syariat Islam, tentang hukum-hukum Islam gitu. Artinya ku anfusakum wa ahlikum, di situ artinya ajarin istri dan anak-anak kita tentang hukum-hukum Islam. Tadi tuh agar anak-anak kita dan istri kita tahu mana yang halal, mana yang haram, tahu mana yang boleh dikerjain dan tidak boleh dikerjain. Itu. Ajarkan mereka tentang hukum-hukum Islam. Ya tadi kalau kita nggak bisa ngajarin dewek, ya udah kita serahin sama guru gitu. Serahin sama guru. Wa addibuhum, dan ajarkan dan didiklah mereka, ay alimuhum mahasinal akhlaqi, artinya ajarkanlah kepada mereka tentang akhlak-akhlak yang baik. Jadi 2 tuh kewajiban kita, ngasih tahu hukum-hukum Islam dan mengajarkan akhlak yang baik kepada istri kita dan kepada anak kita gitu.
Dua-duanya tuh. Kalau emang kita nggak bisa ngajarin dewek, ya kita serahin sama guru. Udah sehat udah. Udah tuh ya. 2. Ajarkan hukum-hukum Islam dan ajarkan akhlak yang baik. Agar dua-duanya jadinya kepada Allah dia menjaga adabnya dan dia pun menjaga adabnya kepada sesama manusia gitu. Kita ajarkan tentang hukum-hukum Allah agar dia beradab kepada Allah, menjaga akhlaknya kepada Allah. Kemudian kita ajarkan akhlak yang baik agar dia bisa menerapkan akhlak yang baik kepada sesama manusia. Gitu. Jelas ya? 2 tuh. Bang Jamal namain, cukup. Bang Jamal udah itu jelas. Halaman 14, Pak. Wakila inna asyaddan nasi adzaban yaumal qiyamati man jahila ahlahu. Inna asyaddan nasi adzaban yaumal qiyamati man jahila ahlahu. Dan ada ulama yang berkata, inna asyaddan nasi adzaban, sesungguhnya orang yang paling berat siksaannya. Inna asyaddan nasi adzaban, sesungguhnya orang yang paling berat siksaannya yaumal qiyamati, pada hari kiamat, man jahila ahluhu, ahluhu ya, orang yang membiarkan keluarganya dalam kebodohan, orang yang membodohi keluarganya. Enaknya kayak tadi artinya, orang yang membiarkan keluarganya dalam kebodohan. Sesungguhnya orang yang paling berat siksaannya di hari kiamat nanti adalah orang yang membiarkan keluarganya dalam kebodohan. Yang halal kagak tahu, yang haram kagak tahu, yang boleh dikerjain kagak tahu, yang kagak boleh kagak tahu gitu. Diajarin Quran kagak, diajarin adab kagak. Itu bocah dilepas aja main tiap hari kerjaannya. Apa Bang Randy? Lah jangan anteng-anteng lah, itu paling berat siksaannya itu. Hah? Lah naruhnya di tempat Wahabi, syukur nyimpang begitu. Maksudnya jauh. Ya kan tadi udah tanyain itu. Ya kan tadi udah ditanya Bang Jamal itu. Kalau kita ngajarin, kita udah ajarin nih, tapi dia masih bader aja, ya minimal tanggung jawab kita sebagai orang tua buat ngajarin anak kita udah gugur gitu. Cuma kan kebanyakan sekarang kendalanya
itu bocah ngaji tadi berangkat dewek, pulang dewek, orang tuanya kagak nyerahin pisan. Yang kedua, bocahnya nggak ngaji, diantepin aja, diomelin kagak, diapain kagak. Itu kan kebanyakan sekarang begitu. Alasannya lagi, udah nggak usah ngaji dulu, kerjain PR. Gitu. Ya kan begitu sekarang tuh. Hati-hati itu. Inna asyaddan nasi adzaban yaumal qiyamah man jahila ahlu. Orang yang paling berat siksaannya di hari kiamat nanti orang yang membiarkan keluarganya dalam kebodohan. Bukan bodoh masalah ilmu matematika, bukan. Bukan bodoh masalah ilmu ekonomi, bukan. Tapi bodoh terkait hal yang halal dan yang haram, hal yang boleh dan yang tidak boleh. Itu masalahnya. Hah? Apa? Turun menurun. Emang babanya Bugono? Hah? Ya minimal istilahnya, kalau memang engkong kita tadiannya nggak sempat ngaji, kitanya jangan ngikut Bugono begitu. Kitanya mulai kita rubah. Kita kudu tahu mana yang halal, mana yang haram gitu. Anak-anak kita kudu tahu mana yang halal, mana yang haram gitu. Begitu Bang Tony. Hah? Lah iya. Lah kan emang ketika dia belum nikah, tanggung jawab yang mengajarkan itu orang tuanya. Ketika sudah menikah, maka tanggung jawab itu berpindah ke pundak suaminya. Suaminya yang kewajiban mengajarkan dia tentang hal yang halal dan yang haram. Itu kewajiban. Kalau istrinya yang berilmu hebat suaminya. Apanya? Istrinya tahu. Ya alhamdulillah kalau bininya lebih tahu yang halal yang haram mah tinggal kitanya dah. Itu lebih ringan tanggung jawabnya, udah tahu duluan dia mah gitu. Makanya kan kemarin bahasannya sebelumnya, kalau emang suami bisa ngajarin sendiri, istri nggak perlu keluar untuk bertanya ke ulama. Atau suami bisa mewakilkan istrinya untuk bertanya ke ulama, maka istri pun tidak perlu keluar dari rumah untuk bertanya ke ulama. Kalau emang lakinya kagak bisa dan ngewakilin nanya sama ulama juga kagak bisa, maka istri baru boleh untuk keluar rumah, hadir ke majelis untuk bertanya ke ulama gitu. Kemarin kan bahasannya begitu kemarin ya. Iya ya. Karena memang kewajiban untuk ngajarin mana yang halal dan yang haram itu berpindah ke suami ketika akad gitu. Berpindah, kita yang kudu ngajarin. Sekarang ini kan pengajian pada umumnya buat anak-anak. Mereka asal sudah tidak banyak ikut, ya kan artinya dalam kelompok yang berasal dari ada Allah kan belum sampai. Lah babanya yang ngarahin kok ngaji. Babanya ngarahin. Kalau emang tempat pengajian dekat rumah emang ngajarin Quran doang, ya ntar begitu Qurannya udah bisa, kita orang tua kudu nyariin tempat ngaji yang ngajarin halal dan haram gitu. Jarang banget. Ya kan itu masalahnya tadi. Kon bocah itu datang ngaji, datang dewek, pulang dewek. Bapaknya kagak gue nyerahin pisan gitu. Sebelum tapis itu Sebelum balik kan tadi tuh, kan tadi kata Imam Syafi'i, ketika anak itu sudah tamyiz, sudah mendekati usia balik, kita sebagai orang tua kewajiban memberitahu kepada anak itu apa yang nanti bakal jadi kewajiban dia ketika memasuki usia balik. Kan tadi begitu. Apanya? Ya tetap orang tua tugasnya ngarahin dan memantau gitu. Jangan juga diantepin aja. Mentang-mentang udah balik, udah dilepas, udah kagak diawasin juga. Hah?
Mungkin Nih, Jo. berarti ya. Ya, karena tadi tuh ngerinya, kalau kita membiarkan keluarga kita itu nggak tahu mana yang halal mana yang haram, kita yang nanti akan disiksa. Bahkan kalau di bawah nih kita lihat PDF-nya, la yalqallaha azza wa jalla ahadun bidzambin a'zama min jahalati ahlihi. Tidak ada satu orang pun yang menghadap Allah yang membawa dosa lebih besar dari orang yang membiarkan keluarganya dalam kebodohan. Ketika orang ngadep ke hadapan Allah, itu yang paling besar dosanya orang yang membiarkan keluarganya dalam kebodohan, kagak tahu mana yang halal mana yang haram gitu. Penting tuh. Jadi jangan sampai nanti kalau misalkan Bang Iwan punya anak, Oman punya anak, jangan sampai cuman dikuliahin doang. Kudu kita arahin juga buat agar anak-anak kita kenal mana yang halal mana yang haram, tahu mana yang boleh dikerjain mana yang nggak boleh gitu. Kudu itu. Jangan cuma istilahnya kita cariin bekal buat kehidupan dunianya doang, tapi juga penting agar anak kita tahu cara untuk menyelamatkan dirinya dari neraka gitu. Ku anfusakum wa ahlikum nar. Bahkan selanjutnya keterangannya, kalau seandainya seorang perempuan tuh mahma ahmalatil mar'atu hukman min ahkamil haidi wal istihadoti, ketika seorang perempuan lalai terkait hukum haid dan istihadoh, walam yu'allim harrojulu, dan suaminya nggak ngajarin dia, harijar rojulu ma'aha, maka si suami dapat dosa bareng-bareng sama bininya. Ini kan bahasa lagi bini nih. Kalau bini kita kagak paham hukum haid atau kagak tahu mana yang halal mana yang haram, kita sebagai suami nggak ngajarin pisan, maka kita bareng-bareng dosanya sama bini kita gitu. Wasyarakaha fil itsmi, dapat dosa yang sama yang didapat bini kita gitu. Kalau kita nggak ngajarin bini kita, ya anak juga begitu. Makanya tadi bahasanya dalam keterangan kitab Tanbihul Ghafilin ada orang tua yang durhaka sama anak ketika orang tua itu tidak mengajarkan hal-hal yang halal dan yang haram, tidak mengajarkan hukum-hukum Islam kepada anaknya gitu. Ya makanya kudunya begitu. Kan tadi minimal kalaupun emang nggak bisa ngaji bareng, kita yang ngajarin bini kita. Kemarin abang ngaji neng, kudunya begini begitu. Kalau nggak percaya ya udah ayo besok kita ngaji bareng dah begitu. Kudunya gitu. Udah tuh, cukup ya? Apa? Mau Bang? Iya, kata bininya sok tahu Bang. Makanya kita juga harusnya sebagai suami lebih selektif lagi buat ngarahin istri kita datang ke tempat ngajinya. Kira-kira mana nih tempat ngaji yang bener-bener ngajarin mana yang halal mana yang haram gitu. Kudu bener-bener tuh, karena kita punya kewajiban itu. Wa an sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qala annahu qala kullukum ra'in ay hafizun mu'tamanun multazimun li solahi ma
maktumina ala hibzihi fahuwa matlubun bil adli fihi wal qiyami bimasolihihi wa mas'ulun an ra'iyatihi fil akhirati. Fa in waffa ma alaihi minar riayati hasala lahul hazzul awfaru wa illa talabahu kullu ahadin minhum bihaqqihi fil akhirati. Udah. Wa an Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu an, dan dari Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu qala, bahwasanya beliau bersabda, kullukum ra'in, setiap dari kalian adalah pemimpin, masing-masing kalian adalah pemimpin. Makanya ra'in di sini bukan berarti pemimpin negara doang ya. Nah, kadang-kadang hadis ini dipakai buat kesono mulu. Gitu. Kullukum ra'in, masing-masing kalian adalah pemimpin. Ai hafizun, artinya seorang penjaga, seorang pelindung. Mu'tamanun, yang diberi amanah, diberi tanggung jawab. Multazimun li solahi maktumina ala hibzihi, yang berkewajiban untuk kebaikan, lisolahi, untuk kebaikan, maktumina, apa yang diamanahkan kepadanya, ala hibzihi, atas menjaganya. Masing-masing dari kalian adalah pemimpin, artinya pelindung yang diberi amanah, diberi tanggung jawab, yang berkewajiban untuk menjaga kebaikan apa yang diamanahkan kepadanya. Itu bahasa katanya begitu. Kita dititipin motor sama teman kita, kita berkewajiban menjaga motor itu agar tetap dalam kondisi yang baik gitu. Dititipin duit sama teman kita, kita wajib menjaga duit itu agar tetap terjaga dengan baik. Begitupun dengan amanah-amanah di keluarga kita. Allah nitipin istri kita, Allah nitipin anak-anak kita kepada kita, maka semuanya harus kita jaga dengan baik. Harus kita pastikan bahwa semuanya dalam keadaan baik. Fahuwa matlubun bil adli fihi, maka dia diperintahkan untuk bersikap adil padanya. Wal qiyami bimasolihihi, dan melaksanakan apa yang baik untuknya.
dan melakukan apa yang baik untuknya. Wa mas'ulun an ra'iyatihi, dan akan diminta tanggung jawab dari apa yang dipimpinnya, dan akan diminta tanggung jawab dari apa yang dipimpinnya. Ra'iyatihi, dari apa yang dipimpinnya. An ra'iyatihi, an dari ra'iyatihi, apa yang dipimpinnya. Dan kalau kita artiin rakyat, ngarahnya ke sono lagi gitu. Apa Bang Husni? Masing-masing kalian adalah pemimpin dan akan diminta tanggung jawab dari apa yang dipimpinnya. Fil akhirati, di alam akhirat. Fa in waffa ma alaihi minar riayati hasala lahul hazzul awfaru. Fa in waffa, maka jika dia menunaikan ma alaihi minar riayati, apa yang menjadi kewajibannya dari penjagaan amanah itu, hasala lahul hazzul awfaru, maka dia akan memperoleh imbalan yang sangat besar. Wa illa, jika tidak, jika kita tidak menunaikan apa yang menjadi tanggung jawab kita untuk menjaga amanah itu, talabahu kullu ahadin minhum, maka semua orang di antara mereka, itu tolabahunya kita artiin belakangan ya, tolabahu akan menuntutnya, tolabahu akan menuntutnya, kullu ahadin minhum, semua orang di antara mereka, bihaqqihi, akan hak-haknya, fil akhirati, di alam akhirat. Kalau kita bisa menjaga amanah yang Allah berikan dengan baik, maka insya Allah kita akan mendapatkan imbalan yang sangat besar. Tapi kalau tanggung jawab itu kita tidak tunaikan dengan baik, amanah itu tidak kita jaga dengan baik, maka semua yang menjadi tanggung jawab kita akan menuntut haknya di akhirat nanti. Bini, anak, semua nuntut, ya Allah, saya dulu dinikahin doang, tapi kagak diajarin yang halal sama yang haram sama laki saya. Ya Allah, saya dinikahin doang, tapi kagak dikasih tahu mana yang boleh, mana yang kagak boleh sama laki saya. Saya keluyuran, keluar rumah nggak pakai kerudung, diantepin aja ya Allah sama laki saya. Saya kagak sholat, diantepin aja ya Allah sama laki saya. Hah? Hah? Kita udah ini kita ancam, kalau lu keluar gue ceraiin gimana? Apanya? Ya tadi makanya minimal kita harus menjaga amanah itu. Kita ajarin mana yang boleh, mana yang nggak boleh. Kita ajarin mana yang halal, mana yang haram. Kita udah ngomong gitu, udah ngancam, udah ngomong.
Ya nggak jadi masalah, kalau emang udah beneran ya nggak jadi masalah. Yang penting kita udah ngajarin, yang penting kita udah ngancem, udah kita larang-larang gitu. Saya udah larang, ya Allah, saya bilang lu keluar rumah kagak pakai kerudung, gua bagel pakai sendal begitu. Tetap aja dia kekeh, malah galakan dia, ya Allah, begitu. Hah? Dimaafkan gitu. Kalau yang berkaitan dengan hak pribadi kita, kalau yang berkaitan dengan hak-hak Allah, kita harus tegas. Keluar rumah nggak pakai kerudung itu kan termasuk hak Allah, karena itu melanggar larangan Allah, harus tegas lebih itu. Kalau cuma kita nggak disediain kopi, gitu, cuma kagak disiapin makan, itu mah al-aula al-afwu, yang utamanya memaafkan. Tapi kalau yang berkaitan dengan hak-hak Allah, kita harus tegas, gitu Bang Jamal. Hah? Iya, yang berkaitan dengan hak-hak Allah, yang berkaitan dengan halal dan haram, gitu. Harus tegas itu mah, karena itu termasuk aurat kan, gitu, yang harus dijaga, yang harus ditutupi, gitu. Begitu Bang. Nanti semua pada nuntut itu, anak juga pada nuntut, ya Allah, gitu. Saya cuman di sekolahin di SD, kagak diajarin hukum-hukum halal haram, kagak diajarin hukum-hukum mana yang boleh mana yang kagak diajarin tata cara sholat, kagak diajarin tata cara puasa, gitu. Nuntut itu nanti semua, gitu. Hah? Iya. Kita bertanya lagi sama bapak kita gitu. Iya. Saya gua kagak diajarin, ya Allah, bapak saya begitu. Tapi saya yakin kalau orang-orang tua dulu sedikit banyaknya kalau anak yang nggak ngaji digedig. Kalau orang tua dulu, meskipun dia sendiri nggak ngaji, gitu. Tapi kalau anak yang nggak ngaji digedig. Agak bisa merengkal Bang Jamal. Apa Ustaz? Gitu. Itu masalahnya. Ngajarin mau enggak, zaman kalau ngaji disuruh. Iya pasti disuruh. Terkait ngaji, terkait sholat itu orang-orang tua dulu ketat banget. Gitu. Sholat kalau telat dikit aja, Zuhur udah jam 12:30, jam 1 kita masih ayo be main, pasti diomelin itu, pasti. Kalau orang tua dulu. Itu sama aja berarti. Iya sama aja ngajarin berarti. Iya sama aja, gitu. Cuma buat tata cara aja kan kita serahin sama guru ngaji gitu, biar dia bisa sholat. Ini kan kagak tadi kebanyakan sekarang mah. Kaci ngaji libur gara-gara ada PR dari sekolahan begitu. Libur ngaji. Hujan dikit udah nggak ngaji. Orang tuanya ya biarin aja di rumah, anteng aja, kagak ngomel pisan. Kan kebanyakan sekarang begitu. Hah? Iya kerasan dulu sebetulnya. Ya, iya, itu kan karena mungkin orang-orang tua dulu paham bahwa ini anak titipan dari Allah, amanah dari Allah yang harus kita jaga. Nanti kita bakal diminta tanggung jawabnya, gitu. Kalau kita udah suruh nih haji, Ya nyuruh doang, tapi itu kita udah termasuk nyuruh nih, kasih hukuman kalau nggak mau juga. udah termasuk menggugurkan kewajiban, menggugurkan kewajiban orang tua. Ya kudunya kalau emang sekali dua kali disuruh tetap aja, ya harus dihukum, kasih hukuman. Besok nggak dapat uang jajan, begitu. Besok handphonenya sita, begitu. Kalau anak Hah? balik gimana? Apanya? Sudah balik. Dari kecil kagak mah menang dia. Makanya dibiasain dari kecil kan gitu. Dari kecil kan, dari dulu kan, muru auladakum bisolati inda sab'in. Ketika usia 7 tahun, perintahkan anakmu untuk sholat. Wadribuha inda ashrin.
kasih hukuman kalau udah masuk usia 10 tahun. Usia 10 romana sama sholat masih awang-awangan aja, kasih hukuman biar dia terbiasa. Ketika masuk usia balik sudah terbiasa mengerjakan sholat gitu jadinya. Oke, jelas tuh ya. Ya kalau saya pengalaman yang begitu, kalau belum sholat nih, dia tuh yang namanya kayu semeter udah langganan itu. Ya pokoknya orang tua dulu pasti dah begitu, pasti itu orang tua dulu mah. Hah? Karena mah kena apa? KPAI gitu. Jelas tuh ya. Nanti kita akan diminta tanggung jawab terkait amanah yang Allah titipkan kepada kita. Makanya lagi-lagi jangan cuma mikirin tentang bekal dia untuk kehidupan dunia, harus dua-duanya. Buat kehidupan dunianya kita bekelin, buat akhiratnya pun kita bekelin. Kalau kita marah anak kita nggak sekolah, kudunya begitu anak kita nggak ngaji pun kita marah gitu, kudunya. Apa punya bang? Apanya? Ya emang yang cakepnya double dah, sekolah juga, ngaji juga. Atau ya sekarang kan yang gampangnya udah pesantren, itu paling gampang gitu. Hah? Dengan kita taruh di pesantren, kita serahin ke kiai, tolong diajarin kiai, ini anak saya, udah gitu. Cuma jangan lupa pikirin kiainya. Ya kan tadi buat anak sekolah kedokteran sampai puluhan juta kita bela-belain gitu. Kampus-kampus yang ternama dah, yang negeri, perguruan tinggi negeri gitu. Mahal-mahal kita lakonin. Masa buat pendidikan agama yang menyelamatkan dia di akhirat nyari yang gratis mulu gitu. Apa man? Apanya? Iya. Kemarin saya ngomel, bocah maghrib harusnya ngaji, malah pergi berangkat hadir ke maulid, saya omelin. Kewajiban lu ngaji, maulid mah biarin yang tua-tua aja pada. Ini kan terbalik, bocah diajarin ngikut maulid. Padahal kewajiban dia mengaji aja dulu, tahu yang halal, tahu yang haram, itu kewajiban dia. Hah? Ada makanan. Kalau dulu kita kemana-mana dari rumah ke musola, nenteng kitab, meskipun Irsadul Anam, Adabul Insan, tapi menjelaskan halal dan haram. Sekarang bocah dari rumah ke musola, nenteng hadroh. Gitu. Kan kacau, bocah jadi nggak tahu mana yang halal mana yang haram, taunya tangtung begitu doang udah. Bapaknya kagak ngomelin pisan lagi, udah makin jadi. Gurunya karena nggak ngerasa dititipin sama orang tuanya, bodoh amat orang tua yang nggak nitipin gitu. Udah kacau kan jadinya. Begitu man. Tugas bocah mah sebenarnya anak kecil itu belajar aja dulu, pelajari mana yang halal mana yang haram gitu. Abang Randy, pelajarin aja dulu itu. Udah rada gedean, dia mau nambah keterampilan silahkan. Yang penting pondasinya terkait hukum-hukum yang halal dan yang haram itu kudu tahu dulu gitu. Jangan sampai mukulin hadroh mah lancar banget, tapi rukun Islam kagak tahu, rukun iman kagak tahu gitu. Jangan sampai begitu.
rukun sholat kagak tahu gitu. Mukul hadro malah lancar banget gitu. No, Musni no. Sebenarnya sewot sama rebana kan tamu kedua. Apanya? Kerjaan Jo. Kerjaan apanya? Iya kerjaan Jo. Ya kan tadi kita kudu sadar mana yang wajib buat kita dulu. Itu kita harus sadar mana yang wajib buat kita. Apa? Iya, mungkin orang tua dulu ini memakai penting. Sekarang Iya, orang tua dulu kagak jauh, paling tadi kan Irsadul Anam, Adabul Insan, kalau nggak Babul Minan, sifat 20. Gaya sekali gitu. Iya kan, semuanya Arab Melayu, tapi menjelaskan tentang tauhid, menjelaskan tentang hukum tata cara sholat, tata cara puasa, tentang halal haram, tentang akhlak, semua dijelasin meskipun Arab Melayu gitu. Bocah karang boro-boro gitu. Boro-boro. Udah tuh. Nah, jam 12 sudah. Terus ini nih. Cukup kali ya? Ingat lagi-lagi, kita ini semua pemimpin yang dititipkan amanah oleh Allah. Kita harus jaga amanah itu agar tetap baik. Jangan sampai kita diserahin amanah dalam keadaan bersih oleh Allah, kita pulangin dalam keadaan kotor gitu. Dititipinnya itu baik, bersih, putih, kagak bawa dosa sedikit pun. Pas kita pulangin belepotan gitu. Kita aja motor kita dipinjam sama temen, pas pulang belepotan, kita marah, punya pikiran lah, orang mau ngulangin motor cuci dulu kek begitu. Udah aja motor belepotan, bensin tiris kan begitu. Ngomong jawab. Cukup ya? Fal imamul a'zamu au naibuhu jam 12. Waktu amin enggak cukup. Kita hadiahkan pahala ta'lim kita pada malam hari ini untuk semua orang tua kita dan para guru-guru kita. Ala hadhihi niyyah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin wallahu a'lam bissawab walhamdulillahi rabbil alamin.